Oke, kita akan mulai bahas yang barusan dari soal nomor pertama. Di soal nomor pertama, coba saya mau lihat jawabannya apa saja. Kita coba lihat dulu yang yang ditanyakan itu apa sih? Jadi di soal yang ini, sebentar. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang paling benar? Jadi kita selalu mencari simpulan yang paling benar. Simpulan apa berarti kalau bentuknya seperti ini? Karena di sini spesifik disebutkan berdasarkan paragraf 1, artinya simpulan juga simpulan paragraf. Kita cek dulu apakah simpulan paragrafnya menggunakan logika matematika atau tidak. Ternyata kalau kita lihat dari option dari A sampai E, ini nggak ada jika maka atau dan atau. Berarti kalau begitu tidak seragam juga dari A sampai E kalimatnya. Berarti artinya kita mencari jawabannya di teks. Gitu. Nah artinya dari sini simpulan kalau bentuknya seperti ini berarti mencari simpulan itu sama aja dengan mencari pernyataan yang benar. Kayak untuk itu soal yang seperti ini. Oke. Gimana caranya? Nah, kalau yang seperti ini berarti ya mau nggak mau, kalau misalnya ini kan bukan angka yang bisa kita temukan gitu ya. Nah, tetapi di sini kita baca, kemudian kita baca dulu optionnya. Virus corona tidak mungkin dapat mengganggu kerja jantung. Terus ini pokoknya kerja jantung punya protein virus, terus masuk dalam ginjal, terus ini sistem imun, sama tidak tertular lagi. Coba saya mau tanya ke Nisa. Kalau Nisa jawabannya apa, Nis? Aku D tapi salah. D tapi salah. Ya. Kalau Bita apa? Sama, D tapi salah. Ada yang jawabannya selain D? Jadi yang B, Bu. Oke, Johannes yang B ya. Coba kita ada lagi selain B sama D, boleh bilang aja. Gak usah takut salah ya. Tidak ada. Sepertinya kalau begitu antara B dan D. Oke, kita coba lihat dulu ya. Beberapa hari yang lalu di media sosial viral sebuah pengumuman mengundang mereka yang pernah terinfeksi COVID dan dinyatakan sembuh untuk membantu pasien. Jadi katanya orang yang sembuh dari COVID itu dipanggil ke sebuah medsos. Medsos ya, medsos viral. Terus timbul pernyataan apa maksud dari pengumuman itu? Apa hubungannya antara penyintas COVID dengan pasien lain yang sedang dirawat? Oke, jadi coba kalau alasan Nisa jawab D apa? Ada di baris keberapa? Yang akhir. Dengan berbagi sel kekebalan. Oke, kalau Johannes kenapa B? Kenapa enggak D? Dari kalimat baris keempat dari bawah. 2, 3, 4. Ini ya? Ya. Kenapa enggak dipilih yang D-nya? Kenapa, Bu? Kenapa enggak yang D aja yang ini? Kenapa enggak yang ini? Enggak, dia virus corona katanya menyerang sistem imun tubuh, betul apa salah? Kalau berdasarkan kurang tepat kalau saya. Kurang tepat ya kalau kata Johannes. Oke, kita coba bahas. Diduga pasien tersebut sedang bertarung dengan virus corona dan perlu bantuan. Virus ini sangat berbahaya karena menimbulkan, jadi dia bilang sangat berbahayanya itu karena menimbulkan kerusakan struktur jaringan dan kegagalan fungsi organ. Bukan berbahaya karena menyerang sistem imun tubuh. Itu yang pertama. Terus dari itu, virus corona masuk ke manusia melalui sistem pernapasan. Terus di dalam tubuh protein virus,
Protein virus mungkin dapat berikatan dengan reseptor ACE2 pada organ usus halus. Dalam tubuh, protein virus berikatan dengan reseptor ACE2 yang terdapat pada organ seperti, nah nanti dia protein virus berikatan dengan reseptor ACE2 seperti contohnya adalah di ibu tapi nggak ada usus halus. Tapi masalahnya saluran cerna itu, usus halus itu termasuk ke dalam saluran cerna. Berarti kalau begitu jawaban yang benar adalah B, gitu ya. Oke. Nah, kenapa Bu tidak option yang lain, gitu ya? Nah, coba kita baca lagi. Bilang di sini jantung-jantung, oke. Ada hubungan jantung, ini ada jantung ya. Bila masuk ke dalam darah akan menyebar cepat ke seluruh tubuh. Seluruh jaringan dan organ akan menjadi medan tempur dahsyat. Nah, ini nih, medan tempur dahsyat antara virus dengan berbagai sel imunitas. Nah, katanya seluruh jaringan akan menjadi medan tempur dahsyat jika virus masuk dalam ginjal. Nah, ini salah kan? Nah, kalau kalimat yang terakhir itu harusnya antara virus dengan berbagai sel imunitas. Dia medan tempur itu kan? Gak ada keterangan bahwa dia masuk ke dalam pada saat masuk ke dalam ginjal. Terus gak ada keterangan juga pasien yang sudah sembuh tidak akan tertular COVID. Kemudian virus corona tidak mungkin dapat mengganggu jantung, salah karena di sini dibilang bahwa terdapat pada organ seperti ini, salah satunya adalah jantung. Jadi salah. Nah, kenapa yang D salah? Karena dibilang bahwa yang alasan dari sangat berbahaya itu bukan gara-gara menyerang sistem imun tubuh, tapi gara-gara menimbulkan kerusakan struktur jaringan. Maka yang ini salah ya. Karena nah ada di sini penjelasannya. Oke, itu untuk soal nomor pertama. Ada sanggahan dulu, Mangga? Dipersilakan. Kalau tidak ada, next kita ke nomor 2. Nomor 2 katanya, ada paragraf 1, arti kata penyintas yang paling logis. Oke, tadi saya nanya Nisa, Johannes, Dita, Aldi. Kalau Aldi nomor 2 apa jawabannya, Di? Yang D, Bu. Yang D. Kalau Biro? Nggak tahu, Bu. Tadi aku ganti-ganti jawabannya. Ganti-ganti. Kalau Zaki apa, Zak? Saya jawab yang B tapi nggak yakin. Yakinnya yang A. Yang A ya. Jadi A, B, D. Kita coba lihat. Ini masih di paragraf 1. Mana arti kata penyintas yang paling logis? Penyintas itu ada di baris yang mana ya? Ada di baris yang awal-awal tadi pas kita baca gitu ya. Nah, ini nih penyintas COVID-19. Nah, penyintas COVID di situ dia bilang adalah apa? Nah, jawabannya benar adalah orang yang dapat bertahan, survivor gitu ya. Jadi penyintas itu artinya gini, dibilang di sini bahwa secara spesifiknya orang yang pernah terinfeksi COVID dan pada akhirnya dia sembuh, artinya dia bertahan, gitu ya, bertahan sampai akhirnya dia bisa masih selamat. Nah, itu namanya adalah penyintas. Bahasa Inggrisnya mah survivor. Jadi ini langsung saja berarti yang paling logis adalah orang yang dapat bertahan karena artinya COVID pasien yang pernah terinfeksi COVID dan pada akhirnya dia adalah sembuh. Nah, kalau yang A, orang yang pernah diduga terinfeksi virus corona. Pertama, kalau kata diduga itu masih belum tentu virus corona. Terus kalau kita mau nyari diduga, tapi Bu bisa aja, oke kita anggap ini. Nah, masalahnya kalau yang pernah terinfeksi virus corona, tapi kan belum tentu dia itu istilahnya bertahan gitu ya, bisa jadi dia misalnya menimbulkan efek berkepanjangan atau enggak misalnya dia cuma pernah terinfeksi doang gitu kan ya. Nah, artinya kalau penyintas itu dia harus sampai bertahan sampai akhir. Jadi ini salah. Yang masih menjalani perawatan medis berarti dia salah. Artinya kan ini kan yang pernah terinfeksi COVID dan dinyatakan sembuh. Nah, itu kuncinya. Yang sudah positif terinfeksi virus corona ya sama kayak tadi ya. Kalau sudah terinfeksi dan harus dinyatakan sembuh. Jadi salah. Pasien yang memiliki kekebalan istimewa juga salah. Oke, jadi kuncinya ada di kalimat ini. Mereka yang pernah terinfeksi COVID dan dinyatakan sembuh. Jadi jawabannya adalah D.
Oke, kita coba soal nomor 3. Nah, kalau nomor 3 ini sudah mulai paragraf yang baru. Coba saya tanya Abra. Nah, kalau Abra kemarin tadi nomor 3 jawabannya apa, Mbak? Jadi saya baru sampai nomor 2, Bu. Jadi saya telat. Oh, baru sampai nomor 2 ya. Jadi saya izin Kalau telat. Zahra apa? Oke. Kalau Zahra Emang belum dilewat. yang Oh, yang E. Oke. Kalau sekarang Juga E juga. Ada yang jawabannya selain E? Silakan. Boleh di chat aja kalau malas ngomong. Tidak ada sepertinya. Benar. Apakah benar jawabannya E? Betul. Jawabannya adalah E. Oke. Jadi penjelasannya. Berdasarkan paragraf 2, pasien di bawah ini yang perlu ditolong dengan memberikan plasma. Ya. Jadi mana yang perlu ditolong dengan cara ngasih plasma pasien, gitu ya? Mana yang perlu ditolong? Oke, nah kita coba baca. Berarti clue-nya ada di baris keberapa? Moira. Clue-nya ada di baris yang hal ini yang mendasari pemikirannya itu memberikan plasma pasien. Ya, berarti siapa? Untuk membantu pasien memenangkan. Oke. Kan di sini dibilang berarti pasien yang perlu ditolong yang seperti apa? Berarti di sini berikan plasma pasien penyintas COVID karena diharapkan plasma tersebut mengandung antibodi spesifik terhadap virus. Nah, coba kita baca lagi ya. Sistem imunitas tidak terinfeksi karena nggak punya reseptor ACE2 gitu. Jadi kan tadi virusnya berbagi dengan sel kekebalan tubuh atau imunitas. Nah, katanya sistem imunitas itu tidak terinfeksi karena nggak punya reseptor ACE2. Nah, ini tuh menguntungkan karena memungkinkan tubuh melakukan perlawanan dengan mengeluarkan antibodi. Tapi bisa jadi gagal mengatasinya, misalnya karena kurangnya kapasitas kekebalan tubuh atau karena faktor lansia. Nah, berarti ini kan, karena kekebalan tubuh yang rendah sama faktor usia. Nah, pasien ini harus dengan memberikan antibodi spesifik. Gitu. Berarti kalau begitu, jawabannya adalah pasien dengan kekebalan tubuh yang rendah. Ini harus ditolong dengan ngasih antibodi spesifik. Ya, jadi jawabannya E. Oke, nomor 4, saya mau tanya Shannon. Shannon nomor 4 apa? aku B, tapi salah. B, tapi salah. Oke, kalau B. Bebek. Iya. Oke, kalau Hasna apa? Halo Hasna? Halo Bu, kedengeran Bu? Maaf Bu. Kalau Hasna apa jawabannya nomor 4? Saya C tapi salah. Ya, tadi A salah, C juga salah. Ada yang jawabannya selain A dan C? Tadi aku B, Bu. B dan C, ada yang selain B dan C? Saya yang A, Bu. A, ya ada A, B, sama C. Oke. Berdasarkan paragraf 2, manakah simpulan di bawah ini yang paling tidak sesuai? Oke, jadi kita suruh nyari simpulan yang paling tidak sesuai. Nah, berarti kalau bentuknya seperti ini, simpulan paragraf yang paling tidak sesuai, artinya mana yang ibaratnya pernyataannya beda dengan yang ada di teks. Ada A, ada B, ada C. Oke, mana jawaban yang benar ya? Ternyata jawaban yang benar adalah C. Betulkah C? Coba kita baca ya. Sistem imunitas tidak terinfeksi karena tidak punya reseptor ACE2. Oke. Terus ini menguntungkan karena biar bisa melakukan perlawanan. Jadi kan sistem imunitas itu tidak terinfeksi karena tidak punya reseptor ACE2. Gitu kan?
Jadi dia bisa melakukan perlawanan dengan mengeluarkan antibodi. Kalau gagal karena kurangnya kekebalan sama lansia, maka harus ditolong dengan ngasih antibodi spesifik. Oke, makanya diberikan plasma pasien penyintas COVID supaya karena diharapkan plasma tersebut mengandung antibodi spesifik terhadap virus untuk membantu pasien memenangkan pertempuran dahsyat tersebut. Gitu ya. Jadi sistem imunitas itu kan nggak punya ACE2. Nah, supaya apa? Supaya bisa melakukan perlawanan. Caranya dengan cara ngasih antibodi, mengeluarkan antibodi. Nah, tapi bisa juga gagal karena faktor tersebut. Makanya pasien itu harus ditolong dengan ngasih antibodi di sini, gitu ya. Terus dibilang bahwa juga di sini secara ini mungkin berhasil. Jadi cara ini mungkin berhasil, tapi juga bisa kegagalan. Oke, situasi tersebut dikenal dengan nama badai sitokin, yaitu pengeluaran sitokin yang sangat banyak akibat aktivitas imunitas. Jadi kalau imunnya berlebihan, maka ada badai sitokin. Ya, tapi sitokin ini sebenarnya dibutuhin untuk mengatur komunikasi antar sesama sel imunitas. Tapi kalau terlalu tinggi, katanya menyebabkan kelumpuhan. Jadi kalau tinggi kelumpuhan. Kalau kelumpuhan, maka dia kegagalan fungsi organ. Sudah gitu, badai tersebut bisa diatasi dengan mengendalikan respon imunitas dengan ngasih zat pengatur atau imunomodulator, yaitu sel puncak. Pasien yang sudah sembuh, yang diharapkan memiliki plasma yang mengandung antibodi spesifik terhadap virus. Nah, jadi bedanya simpulan sama pernyataan. Kalau pernyataan kan ada di teks. Kalau simpulan itu nggak ada di teks secara spesifik, tapi bisa kemungkinan masih sesuai dengan teksnya. Nah, yang ini yang dicari adalah yang tidak sesuai, artinya yang salah. Salahnya benar ya, berarti ya, yang A bahwa diharapkan punya antibodi spesifik tersebut, karena kan di sini didonorkan lewat plasma pasien penyintasnya. Ya, berarti ini benar. Virus tidak berikatan dengan sistem imunitas, benar nggak? Benar nggak? Kata Sekar, benar nggak virus tidak berikatan dengan sistem imunitas? Kenapa jawabannya C? Kalau C kan berarti salah. Kenapa kalau kata Sekar B salah? Soalnya yang sistem imunitas tidak terinfeksi. Iya, berarti ada yang tidak berikatan. Betul ya. Terus pasien yang masih muda tidak memerlukan plasma penyintas. Nah, di sini disebutin memang sih gagal salah satu faktor dia gagal mengatasi karena faktor lansia. Tapi bukan berarti bahwa yang muda itu gak perlu gak perlu plasma. Karena bisa jadi yang yang perlu donor itu juga adalah orang yang masih muda. Jadi ini terus pasien dengan kekebalan tubuh rendah memerlukan antibodi spesifik, betul ya? Karena kan tadi udah kan, berarti kalau kekebalan tubuhnya rendah perlu antibodi. Pasien yang diberikan plasma pasien penyintas bisa gagal melawan virus, betul juga ya? Karena dia bilang di sini cara ini berhasil mungkin, namun dapat terjadi kegagalan. Betul. Berarti salah satunya yang kurang tepat itu adalah C. Silakan ada sanggahan terlebih dahulu nomor 4. Kalau tidak ada, mari kita next ke nomor 5. Nomor 5, coba chat ke saya jawaban kalian apa? Saya mau lihat. Jadi karena ini saya nggak bisa lihat hasil yang tadi. Nomor 5 kita lihat, oke, baru satu orang. Oke, ada yang jawabannya B, ada yang jawabannya C. Oke, coba kita, oke ini lebih ke B sama C ya. Manakah jawabannya benar antara B dan C? C ternyata jawabannya benar. Sesuai paragraf 2, apabila terjadi peningkatan sel imunitas, nah tadi ya, kalau sel imunitasnya berlebihan, maka akan terjadi badai sitokin.
Nah, berarti konsentrasi sitokin akan terlalu tinggi, ya benar. Kalau yang A, jantung akan berhenti berfungsi. Nah, di sini kalau ini apa nih? Badai sitokin yaitu pengeluaran sitokin yang sangat banyak akibat peningkatan aktivitas sel imunitas yang berlebihan. Gitu ya. Nah, di sini tidak ada akan berhenti berfungsi memompa darah gitu ya. Jadi artinya kalau aktivitas imunitas yang berlebihan, nah sitokin itu berfungsi untuk mengatur komunikasi sesama sel imunitas. Tapi bisa jadi ini ngaruhnya kalau imunitas berlebihan itu lebih ke sistem imunitasnya. Nah, apabila terjadi kegagalan berbagai fungsi organ, akibatnya, nah jadi berarti gini kan, jadi kalau misalnya sitokinnya berlebihan, sitokin besar, maka dia akan mengakibatkan kelumpuhan imunitas. Nah, kalau kelumpuhan imunitas akan terjadi kegagalan fungsi organ. Oke, di sini memang ada jantung gitu ya. Nah, tetapi lebih spesifik hubungan sebab akibatnya dia ke kalau sitokin besar, kalau imunitas berlebihan, maka dia ngaruhnya bakal ke konsentrasi sitokinnya ya. Fungsi paru-paru akan terganggu. Nah, ini mungkin bisa terjadi, tapi di sini ketika kita lihat di soal, kalau sitokinnya banyak, nah akibat terjadinya, ya ini ya, jadi hubungan sebab akibatnya lebih fokus ke yang sini. Jadi makanya dia lebih dipilih yang C. Oke, itu alasannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Next kalau gitu, nomor 6. Pernyataan di bawah ini yang paling sesuai dengan paragraf 3. Gimana pernyataan yang paling sesuai? Berarti kalau pernyataan yang paling sesuai artinya ya harus cek satu-satu ya. Nah, ini kebetulan paragraf 3. Kita harus baca terlebih dahulu. Coba kirimkan dulu jawaban kalian. Nomor 6 itu apa? Nah, saya ngecilin dulu AC. Oke, di sini rata-rata jawabannya sama. Apakah benar jawabannya itu? Yes, betul ya. Tadi nomor ini A ya. Yang tadi nomornya jawabannya apa tadi? Nomor ini C. Oke, nah pernyataan di bawah ini yang paling sesuai dengan paragraf 3 itu yang mana? Sel punca mampu meredam badai sitokin. Tadi di akhir sel punca adalah sel istimewa karena dapat meregenerasi dirinya dan mampu berdiferensiasi dengan sel lain yang spesifik. Jadi sel punca itu istimewa, artinya ya bisa meregenerasi dirinya. Terus bisa diproduksi, sudah gitu berasal dari mana aja, katanya aman, terus punya kemampuan membentuk jaringan, terus udah gitu mencegah peradangan dan mempertahankan kekebalan tubuh. Kemampuan inilah yang diharapkan dapat meredam badai sitokin tersebut. Berarti sel punca dapat meredam badai sitokin. Kenapa yang B-nya salah? Badai sitokin dapat diatasi dengan memproduksi lemak dan susun tulang belakang. Itu enggak ya? Ini hanya disebutkan bahwa berasal dari lemak cairan susun tulang belakang. Bukan berarti dapat diatasi dengan memproduksi lemak. Enggak. Jadi ini bisa sel punca bisa meredam badai sitokin. Lantas sel punca itu berasal dari lemak cairan susun tulang dan darah. Jadi ini salah. Sel punca hanya mampu meregenerasi diri pada cairan susun tulang. Nah, di sini nggak disebutin meregenerasi dirinya dengan siapa, gitu ya, jadi salah. Cairan sel punca hanya diperoleh dari darah, katanya. Cairannya diperoleh dari darah. Nah, di sini dibilang bahwa ternyata
cairannya itu ya gitu dari darah, nggak ada keterangannya. Terus tidak memiliki kapasitas mencegah peradangan juga salah ya. Jadi betul jawabannya A. Oke, next ke nomor 7. Coba chatkan apa jawaban kalian. Chat. Oke, rata-rata jawabannya semua sama. Coba mau, ini pernyataan di bawah ini yang paling tidak sesuai dengan paragraf 3. Berarti kita nyari yang salah. Coba saya mau tanya satu-satu dari mulai Moira. Moira, kenapa A salah? Soalnya yang di kalimat kedua, sel punca bahkan dapat diproduksi baik manual maupun bantuan mesin. Berarti kita karena nyari yang salah, berarti ini benar ya. Oke. Iya. Kita cek dulu jawaban kalian benar atau tidak ya. Jawaban kalian benar. Coba saya mau tanya Johannes, option B benar apa salah? Kenapa salah? Itu benar soalnya dari kalimat baris kelima. Digunakan dalam terapi penyakit ya. Benar. Ini untuk option A, ini untuk option B. Option C, Shannon, kenapa salah? Aku jawabannya D. Kenapa C-nya salah? Menurut aku C benar. Oh, jawabannya C, Shannon. Ini carinya yang salah kan? Ya, maksudnya Iya. ini benar. Oh iya, maksudnya itu kenapa pernyataannya benar ada di baris yang mana? Yang dilaporkan 7 orang pasien yang Februari 2020. Nah, jadi dia bilang berhasil sembuh secara klinis. Berarti benar. Sel punca memiliki reseptor sehingga mampu berikatan dengan protein virus. Oke, tadi juga kita melihat ya. Dapat berikatan, mana sih? Ada di baris keberapa? Coba Sekar. Yang D, Bu. Ya, ada di baris berapa? Baris 12. Ini berarti. Kemampuan inilah yang bisa meredam badai sitokin. Mana ya? Tadi ada sumber sel punca dari rumah. Ini. Terus rupanya mau membentuk jaringan rusak, membentuk sel 13, Bu. Yang mana? 13 yang laboratoris. Sel punca ini tidak terinfeksi virus karena tidak punya reseptor. Nah, ini karena dia tidak punya reseptornya, gitu ya. Jadi sel punca itu dibilang memiliki reseptor, tapi dibilang di teks itu harusnya dia tidak punya reseptor. Makanya pernyataannya salah. Terus sel punca memicu regenerasi jaringan yang rusak. Zaki, karena ini pernyataannya kan benar berarti kan? Kenapa ada di baris yang mana? Itu sehingga dapat iya lanjutannya. Sehingga dapat luasnya bekerja maksimal mengendalikan dan memicu terjadinya regenerasi jaringan yang besar. Mungkin betul juga. Jadi satu-satunya jawaban yang salah adalah dodol. Sip. Lalu lanjutkan ke nomor 8 ya. Di nomor 8 silakan dikirimkan dulu jawaban kalian.
Nah, nomor 8 ini beda-beda. Ada yang A, ada yang E. Apa jawabannya benar? Berdasarkan isi teks, manakah pernyataan berikut yang paling benar mengenai intisari teks? Coba Nisa, kenapa? Nisa jawabannya kenapa enggak A? Karena nggak ada di teks sih, Bu. Kalau nggak salah. Nggak ada di teks. Di sini kalau kita baca, kalau ini dibilangnya adalah berdasarkan isi teks. Nah, mau nggak mau berarti kan kita harus cek ya dari awal sampai akhir. Nah, cuman kan itu wasting time. Nah, kita lihat dulu perilaku korupsi dapat ditekan. Kita lihat KPK itu mengapresiasi IPAK, gitu ya. IPAK-nya katanya meningkat, gitu. Nilai KPAK, indeks perilaku anti korupsi itu meningkat. Oke, menunjukkan hasil strategi pencegahan korupsi. Nah, terus sudah gitu mengalami peningkatan dalam hal kesadaran dan perilaku masyarakat ketika menghadapi penyuapan. Terus katanya skornya sekian ya, kan pokoknya IPAK itu meningkat gitu. Ini cuma keterangannya aja gitu. Nah, berarti kalau begitu, tapi masih meningkat, masih di bawah target. Artinya apa ya? Kalau isi teks itu kan harus memuat lebih dari satu ide pokok paragraf. Kalau paragraf 1 intisarinya itu adalah IPAK meningkat, tapi masih di bawah target, gitu ya intinya. Di bawah target. Nah, coba ke paragraf 2, intinya apa? Dita, paragraf 2 intinya ngomongin apa? Ngomongin persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat tentang korupsi ya. Nah, ini aja nih penurunan persepsi anti korupsi di level keluarga, komunitas, dan publik. Disebutin keluarga gimana, komunitas gimana, terus di publik gimana, gitu ya. Udah itu aja. Jadi di sini penurunan persepsi anti korupsi di keluarga, komunitas, dan publik. Keluarga, komunitas, dan publik. Lalu paragraf 3. KPK sendiri telah melakukan 2 kajian dalam upaya pencegahan. Nah, ini ngomongin upaya pencegahan. Katanya ada program perencanaan korupsi, lalu adanya praktik gratifikasi yang terjadi, gitu ya. Nah, jadi ngomongin upayanya pencegahan korupsi. Nah, kita coba cek dulu jawaban yang benar. Ternyata adalah E. Nah, coba kita cek dulu. Kalau di option A, perilaku korupsi di Indonesia berhasil ditekan. Nah, di sini hanya dibilang bahwa dia itu meningkat, gitu ya. Tapi kalau misalkan meningkat, kalau berhasil ditekan, artinya kan kalau misalkan perilaku anti korupsinya meningkat, itu harusnya dibuktikan dengan jumlah kasus korupsinya, bukan indeks perilaku anti korupsinya. Gitu. Jadi kalau begitu, dan lagian dia masih di bawah target, berarti kalau masih di bawah target tidak dikatakan berhasil ditekan. Terus yang B, sikap anti korupsi masyarakat semakin baik. Berarti gimana? Kalau dia sikap anti korupsinya semakin baik, ya betul, gitu ya. Nah, ini bisa tulis mungkin benar. Terus pemberantasan korupsi menunjukkan hasil yang lebih baik, juga mungkin benar. Sikap anti korupsi semakin meningkat, juga mungkin benar. Indeks perilaku anti korupsi 2020 meningkat dibandingkan 2019. Nah, kenapa yang E jawabannya? Karena kalau yang E ini sebenarnya hanya memuat satu paragraf doang, paragraf 1. Tapi di sini dia lengkap menyebutkan secara detail dibandingkan 2020 dan 2019-nya. Jadi kalau begitu jawabannya adalah E ya. Silakan ada sanggahan dulu untuk nomor 8. Tidak ada, next nomor 9. 9 apa?
Nah, di sini dikatakan bahwa berdasarkan, ya di sini saya lihat jawabannya ada yang sama. Berdasarkan bacaan di atas, manakah pernyataan berikut yang paling benar mengenai intisari teks? Nah, sebelumnya, nah ini ya, sebelumnya saya udah menuliskan ininya. Nah, intisari dari setiap paragraf. Oke, manakah yang benar tentang intisari teks, gitu ya, pernyataan yang benar. Kita coba lihat. Peningkatan IPAK tahun 2020 merupakan hasil kerja keras KPK. Benar atau salah hasil kerja keras KPK? Ya enggak ya, di sini kan dibilang bahwa KPK hanya mengapresiasi peningkatan IPAK yang dirilis oleh BPS. Gitu ya. Berarti ini kurang tepat. Nah, terus udah gitu persepsi masyarakat, terus dibilang juga di sini, tapi Bu, ini menunjukkan hasil strategi pencegahan korupsi yang dilakukan KPK bersama semua kepentingan, tapi bukan berarti istilahnya ini hasil kerja keras supaya lembaga gitu ya dibilangnya. Lalu yang B, persepsi masyarakat semakin permisif terhadap korupsi. Nah, coba kita lihat, ternyata jawaban yang benernya adalah B. Katanya semakin permisif persepsi masyarakatnya. Permisif tuh istilahnya semakin tidak aware lah gitu ya, padahal di sini dia meningkat. Misalnya, semua lapisan masyarakat sangat anti terhadap korupsi. Ini dibilang bahwa sangat anti korupsi katanya. Nah, begitu sangat anti terhadap korupsi. Di sini dibilang semua lapisan masyarakatnya. Tapi di sini tidak spesifik gitu ya, semua lapisan masyarakat atau enggak. Terus peningkatan perilaku anti korupsi tidak sesuai dengan harapan. Enggak, karena di bawah target. Bentar. Ini nih, salah yang B. Nah, udah gitu yang kasus tindak korupsi telah berhasil ditekan. Ini mungkin benar, tapi kurang tepat gitu ya. Nah, permisif itu artinya ini permisi itu kan, oh ya dipermisi, diperbolehkan gitu ya. Nah, jadi kalau permisif itu persepsi masyarakat semakin permisif terhadap korupsi, artinya semakin tahu ya, semakin aware bahwa oh ya korupsi itu nggak baik. Jadi kalau begitu jawabannya adalah B ya, jika dibandingkan yang lainnya. Nah, lalu yang nomor 10. Tadi saya sampai siapa ya nanyain? Tadi kan saya udah nanya ini. Zaki sekarang. Zaki nomor 10 apa, Zak? Belum Bu, ngawur Bu tadi saya. Oh, tadi ngasal ya. Ada yang nggak ngasal, Nisa apa Nisa? Nomor 10. Aku B, tapi salah. B, tapi salah. Kita lihat dulu apa yang benar kalau begitu. Jawaban yang benar adalah dua-dua. Berdasarkan paragraf pertama mana yang benar? Oke, katanya kesadaran masyarakat terhadap tindakan korupsi masih kurang. Kan ini kesadaran masyarakat kan sudah sangat anti korupsi. Jadi kalau masih kurang itu kurang tepat. Nih alasannya. Terus yang B, pencegahan korupsi yang dilakukan KPK bersama instansi telah menunjukkan hasil yang baik. Pencegahan korupsi katanya. Strategi di sini menunjukkan hasil strategi yang dilakukan KPK dengan pemangku kepentingan, katanya mengalami peningkatan dalam hal kesadaran dan perilaku masyarakat. Oke, ini mungkin benar ya. Yang C, perilaku anti korupsi masyarakat telah memenuhi harapan, itu salah karena dia masih di bawah target. Dikatakan masyarakat sudah sangat anti terhadap tindakan korupsi, betul ya. Di sini dikategorikan dengan kategori sangat anti korupsi. Betul? IPAK 2020 meningkat pesat. Nggak ada kata-kata pesat di sini. Cukup meningkat saja. Nah, di antara B dan D mana yang paling benar? Di sini dibilang bahwa pencegahan korupsi yang dilakukan KPK bersama, nah dibilang bahwa mengalami peningkatan katanya dalam hal kesadaran dan perilaku masyarakat. Nah, tapi bukan berarti ini dikatakan baik gitu ya. Nah, jadi kalau gitu dia jawabannya lebih ke D. Kalau ada kesalahan bisa langsung disampaikan aja.
11. Kalau 11, berdasarkan paragraf kedua, jika persepsi anti korupsi mengalami peningkatan, mana yang paling benar? Oke, jadi di sini katanya di samping itu, nah coba saya tanya siapa sih yang belum ditanya sama saya? Aldi ya, Aldi. Hasna atau mau Hasna? Hasna, ada Hasna? Ada Ibu. Hasna, kata Hasna, jawabannya Hasna apa kamu Hasna tadi? Sebentar Bu, saya lihat dulu. Sebelas Benar atau salah tadi? benar. Ada di baris yang keberapa? Saya kayaknya yang ini ngasal deh Bu. Asal. Tapi benar, Oki ya. Politik uang dalam kegiatan pilkada semakin berkurang. Oke, jadi di sini bilang ada penurunan anti persepsi katanya. Apa buktinya? Kalau di keluarga, istri tak mempertanyakan asal uang. Terus kalau pakai mobil dinas di luar tugas itu wajar. Terus katanya wajar nggak sih uang barang fasilitas kepada RT RW dan tokoh masyarakat saat hari keagamaan. Lalu mana wajar menerima uang barang fasilitas untuk pilkada. Nah, berarti ini ya politik uang kan kalau pilkada. Nah, berarti kalau misalnya ini kan kalau ini ada penurunan persepsi kan, jadi makanya terjadilah ini. Berarti kalau dia mengalami peningkatan ya berarti politik uangnya semakin berkurang. Terus ini pungli di instansi pemerintah. Kalau misalkan mengalami kalau tidak ada lagi kan belum tentu ya. Berarti kalaupun mau pungutan liarnya semakin berkurang, gitu ya. Misalnya. Terus harus semakin masif diberikan kepada masyarakat. Justru kalau persepsi anti korupsinya itu meningkat ya berarti kan dia udah teredukasi gitu ya. Terus kalau masyarakat makin sejahtera karena berkurangnya kebiasaan korupsi, nah maksudnya di sini tidak ada keterangan sejahtera apa enggak. Salah. Budaya korupsi tidak terjadi lagi kan harusnya bukan tidak terjadi lagi tapi mengalami penurunan, kurang tepat. Jadi jawabannya E. Oke, nomor 12. Berdasarkan paragraf ketiga, manakah pernyataan berikut yang salah? Kalau Aldi apa lagi? Bu. C. E. Bener apa salah jawabannya? Ini salah dulu. Salah. Kenapa jawabannya E, Aldi? Kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap budaya anti korupsi sudah sangat baik katanya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kesadarannya itu dibilang bahwa kalau ini kan kalau di paragraf ini dibilang bahwa upaya pencegahan korupsi katanya ya. Jadi upaya pencegahan korupsi itu ini buat apa? Kita ada dua. Yang pertama, program pencegahan korupsi berbasis keluarga. Udah gitu, supaya orang tua kembali menjalankan fungsinya dalam keluarga, gitu kan? Lalu hasil kajian dan temuan juga mengkonfirmasi adanya praktik gratifikasi atau suap dalam proses pilkada. Karenanya KPK berharap di masa depan upaya pencegahan korupsi, terutama upaya peningkatan kesadaran terhadap suap, nepotisme semakin masif dilakukan. Nah, berarti kita suruh nyari yang salah. Seluruh pemangku kepentingan bersama KPK harus semakin kuat bekerja sama. Berarti benar nggak? Dalam pencegahan korupsi, ya betul ya. Zahra yang B benar apa salah? Benar. Nih, adanya praktik gratifikasi yang cukup signifikan. Di sini bilang sangat sering. Oke, gitu ya. Nah, kurang tepat ya. Jadi ini salah. Karena dia bilang sangat sering. Bentar. Benar. Kalau sangat sering,
Berarti dia benar ya, bisa dikatakan berarti betul, cukup signifikan soalnya. Saya kira cukup dong. Terus peran dan fungsi keluarga sangat berpengaruh, betul ya, karena di sini orang tua kembali menjalankan fungsinya. Kebiasaan korupsi dapat diawali pada lingkup keluarga, betul, karena di sini dibilang mana sih? Ada, nah dalam keluarga sendirinya fungsi sosialisasi nilai kejujuran. Kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap budaya sudah sangat baik katanya. Nah di sini tidak disebutkan hal seperti itu ya, jadi jawabannya adalah E. Ini kan adanya dijelasin ini mas sudah sangat baik mah ada di paragraf 1 tadi, gitu ya. Nah tapi masalahnya kan kalau dikaitkan dengan perilaku masyarakatnya itu masih kurang, gitu ya. Karena di sini kan buktinya harus semakin masif dilakukan. Jadi jawabannya adalah E. Lalu kita ke nomor ini. Nomor berapa ini? Nomor 13. Berdasarkan data pada infografik, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke. Tiap tahun indeks perilaku anti korupsi kita lihat ya, mana pernyataan yang benar. Jadi di sini ada beberapa informasi. Yang pertama adalah perkembangan IPAK. Nah, di sini bilang bahwa tiap tahun selalu meningkat. Ini dia naik. Ini dia turun. Berarti kalau dikatakan selalu meningkat, salah. Terus dalam 10 tahun terakhir IPAK 2012 yang terendah. Ini yang terendah. Ya, benar nggak? Benar. Terus udah gitu yang C, besaran penurunan IPAK tahun 2015 merupakan yang terendah. Katanya 2015 itu kan ini. Penurunannya ini merupakan yang paling rendah. Dia bilang kan dari sini ke sini 0,02. Nah, dari sini ke sini turunnya berapa? 0,02 juga. Gitu. Artinya dia bukan yang terendah karena dari sini ke sini turunnya 0,02. Ini juga 0,02. Ini turun dari sini ke sini berapa berarti? Minus 0,5. Gitu ya. Jadi ini bukan yang terendah. Terus besaran kenaikan IPAK tahun 2017 merupakan yang tertinggi. Ini yang tertinggi katanya. Kan kalau dari sini ke sini 0,8 kan naiknya. Kalau dari sini ke sini naiknya berapa? 0, berapa coba? Siapa sih? Abra, 0, berapa Abra? Dari 15 ke 17. Dari mana, Bu? 3,69 ke 3,71. 3,59 ke 3,71. 12, Bu. 12. 12, Bu. Nih. Iya, Bu. Iya, 0,12. Berarti terus ada lagi nggak? Ini kan turun. Ini dia naik lagi terus 0,3. Dan nah dibilang di sini besaran kenaikan IPAK 2017 merupakan yang tertinggi. Benar juga. Terus kesadaran perilaku masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun masih fluktuatif. Betul ya, karena dia naik turun. Nah, mana kalau begitu jawabannya benar? Yang D itu salah, Bu. Kenapa salah? 0,12, Bu. Gedean 0,8 kan ya, Bu? Oh, ini 0,8 ya? Iya, Bu. Iya benar ya. Maksudnya teh ini saya harusnya 0,08 ya. Ini dari sini ke sini berapa? 0,08. Oh, ini ke sini 0,12. Besaran kenaikan IPAK tahun 2012 merupakan yang tertinggi. Berarti kumaha Abra? Gimana? Yang 0,3, Bu. Iya, karena ini 0,03 saya salah. Oh iya. 0,04 salah kan dari sini ke sini 0,04. Ini juga benar. Terus yang B, dalam 10 tahun terakhir IPAK tahun 2012 adalah yang terendah. Benar juga. Gitu ya. Nah, ini benar. Terus sudah gitu, dalam 10 tahun terakhir IPAK 2012 adalah yang terendah. Ini dia 3,55 kan sendiri. Oke, terus ini besaran IPAK tahun 2017 merupakan yang tertinggi.
besaran kenaikannya ya. Berarti ini naiknya tadi 0,08, ini turun, ini naik. Udah gitu ini turun lagi, ini naik lagi. Nah, ini dari sini ke sini naiknya berapa? 0,14. Berarti tadi belum dihitung yang ininya ya. Artinya ini salah karena harusnya yang paling tingginya itu harusnya yang 2020 gitu ya. Nah, tinggal B sama E. Kenapa? Antara B sama E salah. So, kata kalian apa yang janggal, yang salah? Antara B dan E. Itu harusnya 8 tahun terakhir nggak sih? Nah, Itu 2012. ya. 2012, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul sekali. Jadi kalau begitu makanya B-nya salah. Nah, berarti kalau begitu jawabannya adalah E ya. Salah. Nomor 14. Berdasarkan infografi IPAK 2020 menurut dimensi dan subdimensi, berarti yang bawah dimensi dan subdimensi, manakah pernyataan yang paling benar? Oke. Pengurusan administrasi di instansi sudah sangat baik. Dari mana kita tahu? Terus sudah gitu praktek suap di tengah-tengah masyarakat sudah sangat baik. Kesadaran masyarakat semakin meningkat. Kebiasaan gratifikasi sudah berkurang, pungli sudah semakin sedikit. Kira-kira menurut kalian jawabannya apa? Coba saya mau tanya ke siapa ya? Mirong. Mirong, ada Mirong? Lagi sakit ya Bapak. Jawaban yang benar adalah yang mana coba? Kalau kita lihat di sini kan judulnya adalah perilaku anti korupsi. Berarti dia lebih ke budaya anti korupsi. Berarti jawabannya C. Karena di sini kita nggak bisa tahu, gitu ya, pengurusan administrasinya gimana, suapnya gimana, gratifikasinya gimana, punglinya gimana, kita nggak tahu di sini. Jadi jawabannya adalah C. Lalu selanjutnya ini tinggal dihitung saja. Kalau yang nomor 15 ya, 90% itu sama dengan 0,9. Terus ini kita bikin 2/100 dikali 30 ditambah 0,9. Ini tinggal dicoret saja. 0,9 tambah 2 kali 3, 6. 6 bagi 10, 0,6 tambah 0,9. Berarti ini tambah ini adalah 0,9, 0,6, 0,9. 9 tambah 9, 18 tambah 6, 4, 2. Jadi jawabannya 2,4. Cuma gampang ya. Dan yang terakhir, nomor 16. Gimana coba Johannes nomor ini? Itu 5 kali 2, 10. 4 kali 8, 32. Iya, atau ini dibagi ya. Ini dibagi. Maka 20 dibagi 4 aja. Jawabannya adalah 5. Sip. Nah, mungkin itu pembahasan untuk kali ini. Karena waktu sudah habis. Beres ya. Oke. Sekian untuk pertemuan PU kali ini. Saya lihat di sini paling banyak juga nggak ada yang nyampe 10 ya tadi. Nah, itu mungkin bisa jadi karena apa ya? Karena tadi ada beberapa yang datangnya baru datang kan di pertengahan. Nah, jadi harapannya untuk pelajaran hukum itu untuk di jam pertama nih khususnya ya. Kalau bisa tepat waktu, jadi bukan jam 15.00 kalian baru masuk ke Zoom, tapi justru dari 14.55 atau 14.57 deh gitu ya. Jadi biar ada pas 15.00 itu udah benar-benar start si pembelajarannya. Oke? Nah, jadi belajar istilahnya memanage waktu dan menghargai waktu lah. Karena kalian sudah dewasa, supaya yang terbawa nanti ketika kalian kuliah juga sama dosen ya seperti itu ya, harus tepat waktu. Karena nggak semua dosen tuh punya toleransi yang tinggi dalam hal kedisiplinan waktu. Oke, segitu saja mungkin dari saya. Semoga tetap semangat, sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye.